Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Kembali kita lanjutkan terkait dengan konklusi seorang SP yang kami klaim adalah Raja Wali Allah atau Waliullah. Dia seorang laki-laki, pasti laki-laki, tidak mungkin perempuan, pasti laki-laki. Dia dari tanah Jawa, karena ternyata Allah itu memuliakan tanah itu tiga ternyata, dua lah bukan tiga, satu Makkah Madinah paket itu ya, Haramain itu, Mekah dan Madinah. Yang kedua Jawa, maksudnya dua itulah, satu di Arab Saudi, satu kelompok, satu titik di Arab, dua tanah di Arab Saudi, satu tanah di Jawa atau di Nusantara, satu di Jawa. Kalau Timur Tengah itu terkenal dengan tanah kenabian, maka sebenarnya di Jawa ini adalah bumi kewalian. Banyak sekali wali di Jawa. Walaupun di Jawa juga ada nabi. Jadi, namun karena terlalu jauh ya, maksudnya sangat jauh. Nuh, Sulaiman, Daud itu jauh. Tapi faktanya memang di Jawa. Jadi seorang yang sosok dari Jawa itu memang memiliki kapasitas untuk memimpin dunia. Dengan track record seperti itu pantas, sangat pantas seorang yang lahir di tanah Jawa memimpin dunia. Nah, jadi karena Jawa ini adalah buminya bumi kewalian. Ini sudah dikonfirmasi ya bukan konfirmasi. Wali Khidir atau dulu Nabi Khidir itu ternyata lebih sering ada di Nusantara daripada di Timur Tengah. Jadi Wali Khidir itu lebih sering ada di Nusantara, terutama di tanah Jawa, untuk melatih spirit daripada di Timur Tengah. Karena apa? Karena Timur Tengah spiritnya rendah atau bahkan tidak ada. Sedangkan di Jawa itu spiritnya tinggi, syariatnya yang lemah. Nah, kemudian terkait dengan nama. Jadi dia seorang laki-laki dari tanah Jawa, dari daerah Jawa Tengah, dari daerah Solo atau sekitar Solo. Namanya nama-nama besar di Jawa atau nama-nama besar atau nama-nama yang sering menjadi ikon di Jawa itu biasanya diawali dengan Su. Presiden pertama kita Soekarno. Kemudian Soeharto. Soekarno itu dua nama besar. Jadi nama Su, mohon maaf bukan Asu ya, nama Su itu adalah artinya kalau tidak salah itu bagus. Maksudnya Su sama dengan bagus gitu. Jadi orang-orang Jawa mengharapkan anaknya ke depan menjadi sosok yang terpilih gitu, menjadi manusia atau sosok yang sempurna lah, kurang lebih seperti. Maka banyak sekali nama-nama di Jawa itu menggunakan awalan Su. Maka saya berkeyakinan ke depan seorang SP atau seorang waliullah yang akan memimpin Nusantara dan dunia itu huruf awalnya atau nama awalnya itu Su. Bisa Subroto, bisa Suroto, bisa Sudarmaji, bisa Soeharto, mungkin ada Soeharto yang lain. Jadi peluang terbesar, kemungkinan terbesar namanya di situ, karena itulah nama
nama yang sangat sangat fenomenal di tanah Jawa, di Jawa Tengah terutama. Nah, bagaimana cara Anda mengidentifikasi sosoknya? Kemudian maksudnya, karena ini susah ya, mencari seorang SP, bertemu seorang SP itu hanya bisa terjadi jika kita dibuka hijab oleh Allah. Karena kalau Anda mencari di spirit itu nggak bakal ketemu kalau nggak ada izin Allah. Kenapa demikian? Karena kecepatannya sangat tinggi. Gitu. Udah saya jelaskan di video sebelumnya. Di dunia nyata juga, kalau dicek secara ilmu kebatinan lah, di dunia nyata itu dia nggak bakal kelihatan, polos biasa. Gitu. Jadi bagaimana cara Anda bisa bertemu atau bisa meyakini bahwa dia sosoknya? Yang pertama, dia pasti anak didik Kanjeng Sunan Kalijaga, itu pasti. Kenapa? Karena yang memomong kesatria Jawa itu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalau dalam wayang itu Semar. Nah, Semar ini merupakan tipikal atau karakteristik tembakan karakter dari Kanjeng Sunan. Jadi sebenarnya yang real adalah itu Kanjeng Sunan itu karakternya memomong calon kesatria tanah Jawa. Maka jika dia mengklaim SP, itu pasti dikawal atau dimomong oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Makanya dia pasti melaksanakan syariat dan menembus hakikat. Jadi dia menguasai atau menjalankan syariat dan juga menembus hakikat. Kenapa demikian? Karena Kanjeng Sunan Kalijaga taat syariat, patuh terhadap pelaksanaan syariat, dan juga kapasitasnya menembus hakikat. Jika tidak patuh terhadap syariat, itu berarti bukan trah atau murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemungkinannya dari Jenar. Dan Jenar bukanlah sosok yang diberi kapasitas untuk memimpin tanah Jawa, untuk memomong para kesatria Jawa. Jadi untuk mendeteksi apakah ini SP atau bukan, tanya saja, sudah bertemu Kanjeng Sunan Kali belum? Dia sholat tidak? Gitu. Puasa tidak? Karena kalau tidak lewat Kanjeng Sunan Kali itu nembus langitnya susah. Kanjeng Sunan Kali yang punya akses ke sana. Yang kedua, seorang SP atau seorang Raja Wali Allah ini, dia adalah pemimpin dunia, pemimpin alam nyata, dan juga pemimpin alam gaib. Maka dia mampu menata dunia nyata maupun dunia gaib. Jadi semua dimensi dimasuki. Oleh karenanya, jika Anda ingin mendetek seorang SP, tanya saja. Contohnya umpamanya, tanya leluhur Anda seperti apa, atau leluhur Anda yang sudah bukan leluhur lah, orang tua atau kakek atau nenek Anda posisinya di mana, di murka Allah atau di kemuliaan Allah. Karena seorang SP pasti tahu. Kenapa tahu? Karena seorang SP mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang, dan apa yang akan terjadi. Diberi kewenangan untuk itu. Kenapa diberi kewenangan? Karena dia pemimpin jagat raya. Jadi kalau ada yang mengklaim SP, harusnya tahu situasi di alam barzah, harusnya tahu situasi surga dan neraka. Kalau belum tahu situasi surga neraka, situasi alam barzah, dia bukan seorang SP. Kapasitasnya bukan seorang SP. Jadi SP ini adalah makhluk bumi yang naik ke langit kemudian turun lagi ke bumi. Maknanya makhluk bumi itu maksudnya manusia biasa yang memperjuangkan syariat, tarekat, hak ma'rifat, kemudian nembus hakikat, kemudian turun lagi untuk membenahi bumi dan seisinya.
Jadi bukan dewa, tidak ada urusan sama dewa. Dewa 19 ada. Sosok SP ini harusnya, kalau masalah tinggi badan kayak gitu biasalah, orang-orang Jawa maksudnya tidak tinggi seperti Michael Jordan ya, atau tidak tinggi seperti orang-orang Eropa, biasalah. Jadi penampilannya biasa. Maksudnya biasa itu sosoknya biasa lah. Tidak mungkin setinggi Ronaldo atau itu enggak. Ya mungkin tuh sosoknya sekitar 170 75 gitu, atau ya 170-an lah. 170 atau 175 gitu. Jadi Anda jangan membayangkan sosok SP itu dari fisiknya gagah perkasa, tidak. Nah, jadi seorang SP adalah dia seorang laki-laki dari tanah Jawa, dari Jawa Tengah, dari Solo. Nama awalannya kemungkinan besar SU. Bisa Soeharto, bisa Subroto, bisa Suwardi, dan seterusnya. Fisiknya biasa, seperti fisik pada umumnya orang Jawa. Kulitnya biasa, maksudnya tidak mungkin dia kulit putih, karena bukan orang Eropa. Biasa saja. Jadi dia seperti umumnya orang Jawa. Dan dia secara spirit mampu mengkonfirmasi situasi yang ada di situasi yang ada di langit. Apa yang terjadi di langit dia mampu mengkonfirmasi. Dan karena dia adalah raja untuk manusia, juga iblis, jin, setan, dan siluman, maka dia tidak lagi menggunakan media. Jadi tidak ada SP memegang keris, tidak ada. Tidak ada SP memegang pedang, tidak ada. Kelas SP bukan kelas seperti itu. Jadi saya berharap begini, karena memang sudah waktunya, dari siklus apapun, dihitung apapun sudah waktunya. Kalau ada yang bertanya sudah keluar, sudahlah, sudah ada loh. Tapi karena memang hijabnya tinggi, tidak semua orang bisa mengakses gitu loh. Tidak semua bisa mengakses. Tapi kalau memang hatinya terbuka, hatinya bersih, itu sangat mudah. Sangat mudah. Saya berharap, karena ini momentumnya penegakan kembali agama tauhid, jika kita mempersiapkan diri lebih awal, itu akan menjadi kebaikan gitu loh. Jadi jangan mengawang-awang SP masalah harta amanah, SP masalah kekayaan Nusantara, tidak. SP adalah untuk menegakkan kembali agama tauhid, meneruskan risalah Rasulullah. Demikian terkait dengan konklusi sosok SP. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.